Yang saya hormati Pak Kaprodi, Pasca Sarjana Lintas Wiraraja ya. Pasca Sarjana ini ya, program studi hukum ya, program studi magister hukum. Kemudian juga kami sampaikan pada Bapak Ibu dosen, kemudian juga kami sampaikan juga hormat kami kepada Bapak Dr. Ari Khairuddin selaku pembicara pada pagi ini. Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami di kampus Cemara. Ini cemara udang yang merupakan khas Kabupaten Sumeneb. Namun bagi perguruan tinggi kami, bagi Universitas Wiraraja, cemara ini mempunyai makna cendekiawan Madura. Jadi kampus kami ini diharapkan nantinya menghasilkan cendekiawan-cendekiawan yang bisa diandalkan untuk membangun di Kabupaten Sumeneb khususnya dan secara umum di Indonesia. Ini harapan dari pendiri ini sebetulnya ya. Jadi kampus Cemara ini cendekiawan Madura. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menyelenggarakan webinar ini yang terkait dengan metodologi penelitian, yang mana tentunya metode penelitian ini sangat penting dikuasai ya kan bagi seluruh mahasiswa, baik mahasiswa pasca sarjana maupun mahasiswa S1, karena metodologi yang digunakan itu memiliki kekuatan yang cukup besar dalam menentukan kualitas dari hasil penelitian kita ya. Nantinya diharapkan juga hasil-hasil penelitian itu tidak disimpan di dalam perpustakaan, tapi ada manfaat makna yang bisa di-share ya melalui publikasi di jurnal-jurnal terakreditasi ya, baik nasional maupun bahkan bisa internasional. Itu harapan dari kami. Mudah-mudahan mahasiswa bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Perlu kami sampaikan juga di kesempatan lain, jadi nantinya ada juga program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas dari penelitian kita, tesis maupun skripsi, ataupun artikel yang dipublikasikan. Ini kami akan menyelenggarakan berbagai macam webinar maupun pelatihan seperti strategi publikasi di jurnal terakreditasi ya, yang kemungkinan akan dilaksanakan di bulan Maret. Kemudian juga nanti pelatihan tentang Mendeley yang merupakan reference manager yang perlu kita gunakan, mempermudah kita di dalam menyusun laporan-laporan penelitian maupun artikel-artikel untuk dipublish di jurnal. Nah, ini juga bagaimana mendapatkan ya riset gap, kemudian novelty, dan bagaimana menyusun artikel yang sangat
berkualitas ya, sehingga ini akan membawa universitas lembaga ini bisa dilihat di mata dunia. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Harapan kami di program studi hukum ya, pasca sarjana ini terus tetap bersemangat untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswanya ya, terutama untuk publikasi karena tesis ya, untuk ujian tesis ini syaratnya adalah publikasi jurnal ya, artikel jurnal di jurnal terakreditasi nasional. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Ari Hairudin atas kesediaannya untuk memberikan materinya pada acara ini, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim acara webinar ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira demikian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Direktur Pasca Sarjana Ibu Dr. Ida Ekawati MP. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke acara inti karena teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum dan juga mahasiswa Pasca Sarjana sepertinya dari tadi sudah sangat semangat ingin mengikuti public discussion ini yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana. Untuk itu sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Bapak Dr. Ari Hairudin. Saya mohon izin share screen, nggih, Pak Ari. Iya, Mbak. Oke. Untuk identitas pemateri kita pada siang hari ini sangat luar biasa, banyak sekali riwayat-riwayat yang berhasil beliau laksanakan selama menjalani kegiatan ataupun karirnya di bidang pendidikan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Di sini beliau merupakan seorang doktor yang dilahirkan di Surakarta 10 Januari tahun 1973. Beliau menempuh sarjana ilmu hukum di UNS tahun 99, kemudian melanjutkan program magisternya di Undip dengan jurusan HET atau HKI. Kemudian di tahun 2019 beliau menempuh program doktoral ilmu hukum di Unisula. Kemudian di sini pengalaman penelitiannya beliau sangat banyak, jadi tidak perlu diragukan lagi mulai tahun berapa ini? Mulai tahun 2014 hingga saat ini sudah banyak sekali pendanaan-pendanaan yang berhasil beliau dapatkan dan juga pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang berhasil juga didapatkan. Terkait publikasi artikel ilmiah di jurnal-jurnal, baik itu jurnal terakreditasi, kemudian jurnal ISSN, dan lain sebagainya, di sini sudah banyak beliau raih. Sementara itu, beliau juga berpengalaman dalam bidang sebagai pemateri, sebagai narasumber yang sesuai dengan keilmuan beliau. Di sini ada juga karya-karya beliau yang dalam bentuk buku, yaitu di sini ada 2 buku, aspek-aspek pidana perbuatan zina dalam hukum pidana Islam, di mana ini diterbitkan tahun 2019, dan juga pengantar hukum kekayaan intelektual. Jadi di sini Bapak Ibu peserta
public discussion pada hari ini. Mungkin di sini ada yang langsung ingin berkonsultasi kepada beliau nanti setelah beliau menyampaikan materinya untuk berdiskusi. Mungkin ada usulan judul nanti untuk teman-teman yang berkewajiban untuk menyusun tugas akhir, yaitu baik itu skripsi ataupun tesis, nanti bisa diskusi dengan beliau. Beliau ini sepertinya skopnya atau keahliannya itu adalah di bidang kekayaan intelektual dan juga hukum pidananya. Bapak Dr. Ari Hairudin SHMH ini juga bertugas di Universitas Islam Batik Solo sebagai Wakil Rektor 1. Bapak Dr. Ari Hairudin ini juga merupakan dosen pasca sarjana, dosen program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum. Mungkin itu CV singkat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya yang hadir pada public discussion hari ini. Saya izin stop share. Dan untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ari Hairudin untuk menyampaikan pokok-pokok materi yang sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk waktu saya berikan sekitar kurang lebih 20 menit, nggih, Pak Ari. Oke. Untuk selanjutnya, boleh untuk share screen, Pak Ari. Pak Ari sudah saya jadikan co-host. Monggo, Pak, waktu kami persilahkan. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan sedikit yang mungkin bisa kami sampaikan begitu tentang metodologi penelitian hukum. Meskipun saya sendiri bukan sebagai dosen pengampu MPH, tetapi saya berusaha untuk tidaknya dari experience begitu yang pengalaman ketika kita sebagai seorang dosen tentu melakukan tugas tridharma, salah satunya adalah melakukan kegiatan penelitian. Baik, karena waktunya sangat terbatas, hanya 20 menit ya Mbak ya. Oke, Pak, nanti selebihnya kita bisa diskusi biar lebih hangat suasana ini, Pak. Oke. Nah, mohon maaf nanti saya saya lompat-lompati ya Mbak, karena ada beberapa tidak cukup waktunya. Baik, jadi kami diberikan tema tentang strategi menghasilkan karya ilmiah berkualitas. Nah, ini merupakan salah satu tema yang cukup bagi saya cukup berat ya, karena ada kata-kata berkualitas ini. Karena kata berkualitas ini sendiri nanti akan menjadi akan menjadi beberapa makna begitu kalau menurut saya. Tetapi intinya bahwa di dalam melakukan kegiatan riset, sebenarnya riset itu adalah sebagai suatu bentuk proses. Tapi karena judul kita kan menghasilkan, berarti suatu produk begitu. Artinya itu adalah satu bentuk publikasi. Nanti kalau untuk yang mahasiswa S1 dalam bentuk skripsi atau dalam bentuk lainnya bisa publikasi tergantung dari kebijakan di institusi ya. Atau nanti untuk yang magister itu adalah tentu tidak hanya dalam bentuk karya ilmiah tesis saja, tetapi juga dalam bentuk nanti melakukan spreading gitu, menspreadingkan atau mendiseminasikan dalam bentuk nanti publikasi ilmiah. Jadi di dalam melakukan penelitian hukum, maka bahwa ketika riset itu sebagai suatu proses, tidak bisa kita nanti mengingat berbagai macam case begitu, kasus begitu ya, baik itu nanti kasus yang sifatnya normatif ataupun bersifat faktual. Maka untuk bagaimana kita nanti
akan melakukan proses penelitian, tentu bahwa kita harus memiliki spesifik apa yang sudah kita kuasai, kan begitu. Artinya selama nanti kalau adik-adik yang sarjana, tentu sejak semester 1 sampai semester 6 katakanlah begitu, sudah menguasai betul-betul baik yang sifatnya keilmuan secara fundamental maupun yang lanjutan gitu. Apa yang sudah ditempuh di setiap semester itu merupakan proses atau peta jalan adik-adik mahasiswa di dalam nanti menulis sesuai dengan apa yang memang diinginkan begitu. Kemudian kalau untuk yang magister tentu hubungannya bagaimana apply teorinya, teori-teori hukum yang sudah dipelajari, filosofisnya atau filsafatnya dan sebagainya, itu yang nanti akan berproses ketika nanti akan menuliskan di dalam karya ilmiah berupa tesis itu nanti. Jadi bagaimana nanti ketika melakukan satu penelitian secara pendekatannya closely and carefully. Jadi bagaimana mendekati atau melakukan pendekatan, bagaimana keilmuan untuk melakukan pendekatannya. Kemudian kalau di S1 itu atau sarjana bagaimana melakukan literary review, kemudian ada yang bicara tentang tinjauan pustaka atau kajian teori. Nah, dan kemudian harus juga di dalam hal ini nanti berhati-hati ya, kan begitu di dalam mengkaji apa yang nanti kita searching kembali, kita akan temukan kembali. Karena makna riset itu kan re and search begitu ya. Berarti menemukan kembali apa yang menjadi isu atau permasalahan-permasalahan hukum yang akan kita teliti di situ. Nah, ketika melakukan penelitian, maka apa yang kemudian dalam proses itu bersifat sistematik, sehingga memerlukan adanya satu bentuk yang bersifat scientific investigation, investigasi yang bersifat ilmiah, begitu. Nah, ini yang harus dilakukan ketika nanti kita melakukan riset atau penelitian. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka ya bahwa penelitian itu sebagai bentuk kegiatan. Nah, ini dengan tadi pengertian di awal tadi bahwa ini sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kaidahnya dengan metode ilmiah yang secara sistematis ini nanti di dalam rangka untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan terkait dengan pemahaman dan pembuktian apa yang menjadi truth-nya, apa yang menjadi kebenarannya, atau ketidakbenaran dari asumsi, hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta nanti akan menarik konklusinya, kesimpulan ilmiah nanti di dalam bagaimana nanti untuk memanfaatkan untuk keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di dalam aturannya sendiri di Undang-Undang 18 tahun 2022 pun sudah diatur mengenai makna penelitian itu sendiri. Selain nanti kalau kita di perguruan tinggi itu kita menggunakan aturan-aturan yang ada di dalam aturan di perguruan tinggi, baik di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi maupun tentang standar. Jadi di dalam standar ini nanti merupakan bentuk turunan dari Undang-Undang 12 tahun 2012 yaitu di SN Dikti di Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Artinya nanti makna di dalam penelitian harus memenuhi standar baik apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah maupun nanti yang ditentukan sendiri oleh perguruan tinggi. Mungkin nanti di institusi ada semacam apakah nanti standar hasil penelitiannya untuk yang magister itu wajib untuk
diterima di jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi. Nah, itu nanti yang bisa menetapkan adalah dari perguruan tinggi masing-masing sebagai otonomi. Nah, standar ini wajib untuk dilampaui, maka tentu nanti juga di perguruan tinggi atau di institusi itu nanti yang akan mengatur lebih lanjut di situ. Nah, maka kalau setelah kita menyatakan standar tadi sebagai makna, kalau kita berbicara kualitas, artinya berbicara mutu, assurance begitu, sesuai dengan kalau kita di perguruan tinggi, tentu sesuai dengan aturan di perguruan tinggi, maka secara logiknya atau secara secara umum, maka bahwa ketika berbicara nanti di dalam riset ini sendiri perlu adanya satu bentuk pengetahuan tentang bagaimana menemukan cara keilmuan, kemudian bagaimana cara sistematiknya maupun dalam bentuk seni di dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan penelitian. Jadi inti di dalam penelitian itu ada empat. Nah, apa yang kemudian menjadi makna untuk kegunaannya? Maka kalau kita di akademik tentu ada, kalau yang S1 skripsi, S2 tesis dan sebagainya, maka makna di dalam prakteknya oleh para lawyer, jaksa, advokat dan sebagainya tentu di dalam rangka untuk penulisan pendapat hukum dan sebagainya itu. Ini yang memang kegunaan dari melakukan penelitian maupun penulisan hukum ini di dalam untuk menemukan kembali apa yang akan menjadi isu hukumnya. Nah, ini saya lompati saja. Maka di dalam metode, kalau kita mengenal di dunia kita secara tradisional gitu, kita akan melihat metode itu dua hal, yaitu empiris maupun normatif. Nah, ini tentu akan menjadi kiblat dari Bapak Ibu semua ketika akan melakukan penelitian hukum secara tradisional. Meskipun secara keilmuan sudah berbagai macam bentuk penelitian itu ada, kan itu. Ada yang socio-legal research dan sebagainya. Tetapi kita tidak akan membahas itu. Artinya nanti bahwa apa yang menjadi bidang itulah yang kemudian secara garis besar kita akan menjadi dua hal itu. Nah, jadi ketika kita melihat secara normatif seperti itu, maka bagaimana ketika penelitian itu dilihat dalam kacamata normatif, kita akan melihat dari sisi norma kaidah maupun melihat dari sisi permasalahan jika dalam bentuk nanti kekosongan hukum, konflik norma maupun kekaburan norma. Maka sebagai bentuk literatur research, penelitian hukum normatif nanti tidak akan mengenal data, tetapi nanti akan mengenal mengenai bahan hukum. Nanti di beberapa beberapa kepustakaan sudah menyebutkan seperti itu. Maka metode kajiannya apa, yang sifatnya apakah nanti praktis maupun yang preskriptif, sehingga nanti bahan hukum dalam penelitian normatif itu nanti secara kepustakaan kita akan mengenal dua hal ini. Maka itu hukum primer maupun hukum sekunder, sehingga maknanya sebagai the pure legal research. Kemudian berbicara secara empiriknya, maka ketika kita melihat bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, sebagai makna law in action, tidak seperti tadi ya penalaran hukum, maka paradigmanya tentu melihat dari paradigma penelitian hukum sosial. Maka interdisipliner ini yang kemudian yang digunakan begitu di dalam melakukan pendekatan untuk mencari apa yang menjadi isu hukum secara sosial di situ. Sehingga makna untuk meneliti ini secara sociological jurisprudence-nya maka akan ditempatkan begitu hukum sebagai gejala sosial. Itu kalau menurut
Prof. Cipto Raharjo begitu ya. Maka ketika melihat bagaimana masyarakat itu adalah sebagai laboratorium hukum kita. Nah, ini yang kemudian dari sisi-sisi ini akan menentukan nanti metode mana yang nanti akan yang akan digunakan untuk mengkaji masalah itu. Nah, bagaimana ketika nanti yang bersifat preskriptif sebagai metode penelitian normatif maupun nanti yang sifat empiris sebagai bentuk sosio-legal di situ. Sehingga dari hal tersebut nanti maka tentu harus dilakukan perencanaan. Bagaimana akan merencanakan penelitiannya. Karena sebelum kita menghasilkan karya tentu betul-betul nanti melakukan proses penelitian. Meskipun nanti yang namanya publikasi itu sendiri tidak harus berasal dari hasil penelitian. Bisa jadi nanti semacam brief history atau seperti cerita singkat seperti itu tentang hukum dan sebagainya. Itu pun ada berbagai macam jurnal yang menyediakan hal tersebut. Tidak harus dari sisi nanti melakukan penelitian. Nah, dari perencanaan ini, apa yang sudah dirumuskan masalahnya, isu-isu hukumnya, maka nanti akan ditentukan di dalam implementasinya menggunakan metode apa yang akan digunakan di dalam rangka untuk menyelesaikan atau menemukan kembali di situ kebenaran atau untuk menjawab terhadap isu. Nah, alat-alatnya nanti tentu yang akan digunakan tergantung dari metode yang akan digunakan. Nah, hasilnya nanti berupa publikasi maupun sebagai alat pustaka di situ. Nah, nanti publikasi pun akan berbagai macam bentuk. Kalau di kita mengenal nanti publikasi bisa jurnal, artikel, dan sebagainya, bisa berupa buku, dan sebagainya. Itu berbagai macam bentuk nanti hasil dari publikasinya. Nah, jadi nanti di dalam rumusan masalah, maka kita akan melihat tentunya bahwa ketika nanti menyusun isu hukumnya, nah ini yang kemudian menarik dari bagaimana peneliti itu. Nah, tentu nanti adik-adik yang akan melakukan penelitian, menyusun untuk skripsi, apa yang kemudian topik yang tentu topik-topik yang menarik mestinya dari sisi nanti adik-adik mahasiswa sebagai seorang legal researcher dan seorang peneliti hukum untuk nanti setelah melakukan itu akan selanjutnya mengambil bahan pustaka apa saja yang diperlukan, kemudian ada apakah nanti kebijakan pemerintahnya, kemudian juga akan melakukan diskusi maupun melihat dari sisi sebagai pengalaman pribadi. Penentuannya, maka ketika menentukan isu hukum itu sendiri, tentu melihat dari berbagai macam sisi di situ. Jadi apakah nanti isu hukum itu masuk filsafat, apakah nanti teori itu nanti kan berhubungan dengan kajian dari adik semua, apakah dogmatik hukum. Nah, itu berhubungan dengan keinginan ketika melihat suatu masalah hukum yang akan diteliti, yang akan ditarik, diselesaikan menggunakan kajian pustakanya atau kajian teori untuk yang magister hukum gitu. Nah, masuknya di mana nanti secara praktis gitu. Maka apakah nanti secara praktek itu akan melakukan interpretasi dalam pembentukan hukum, mengkonstruksi hukum, ataukah nanti secara legal dogmatik, maka akan menganalisis di mana wilayah hukumnya, legal dogmatiknya, atau secara nanti teoritiknya, teoretikalnya. Apakah menggunakan disiplin hermeneutik, penafsiran secara hermeneutik, ataukah nanti melihat dari sisi
teori hukum ataupun filsafat hukumnya gitu. Nah, itu di dalam rangka untuk menentukan isu hukum yang nanti akan diambil. Saya rasa ini saya lewati saja. Nah, oke. Jadi di dalam nanti menentukan penelitian tentu akan melihat bagaimana isu hukum yang akan diangkat dari situ akan ditulis di dalam latar belakang masalahnya. Jadi menuliskan substansinya, mengapa penelitian dilakukan, kemudian apa saja permasalahan yang akan di-state-kan begitu, atau state of the art-nya, atau penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan begitu. Baik, jadi ini saya kira ini tidak perlu saya masukkan. Jadi artinya bahwa di dalam metode ini nanti kita akan melihat secara intinya bahwa apa yang akan digunakan pendekatannya, kemudian apa saja sifat penelitiannya dan sebagainya di situ untuk melakukan pendekatan di dalam penelitian hukum. Kalau penelitian hukumnya secara normatif, nah ini ada berbagai macam bentuk pendekatan kan begitu ya, sesuai nanti di ada literaturnya. Nah, sekarang bagaimana ketika akan mendesain di dalam penelitian itu, maka desain dari penelitian itu melakukan apakah secara deskriptif, jadi langsung melakukan semacam menarasikan, apakah berbentuk eksperimental sampai menjelaskan eksplanatori kan itu ya. Nah, itu tentu di dalam rangka untuk menjawab pertanyaan penelitian itu secara valid, objektif, tepat, dan tematis itu untuk mendesain. Maka dari sisi karakter penelitian tadi yang sudah kita lakukan, apakah masuk ke dalam bentuk normatif ataukah dalam bentuk social legal research itu. Nah, ini yang kemudian akan menentukan kita dalam langkah awal di dalam melakukan desain penelitiannya kan. Nah, apakah langkah awal yang sudah dilakukan, apa saja, kemudian bagaimana mendesain, dan kemudian menyusun nanti bagaimana matriks di dalam penelitiannya. Nah, kita akan melihat di langkah awal, jadi akan kita cermati di situ. Yang pertama adalah untuk apakah kita akan mengenali konsep hukum yang ada sebagai dasar pijakannya untuk melakukan kegiatan penelitian. Konsep hukum apa sih yang nanti perlu diinventarisir terlebih dahulu sebagai fundamental. Kemudian yang kedua adalah menetapkan tipologi. Tipologinya apa penelitian hukum itu. Ya. Kemudian yang ketiga nanti mengidentifikasi dan menemukan isu hukumnya, dan kemudian melakukan inventarisasi dengan menelusuri, mengumpulkan bahan perpustakaan yang relevan dengan isu hukum. Nah, maka ketika nanti kita melihat dari sisi konsep hukumnya, kita nanti akan diperlihatkan tentunya bahwa ketika memaknai hukum sebagai konsep yang abstrak, maka tentu hukum itu akan dikonsepsikan dalam bentuk asas moral, kaidah positif, hingga sampai ke makna simbolis. Nah ini kalau kita lihat yang nomor 1 sampai 3 itu sebagai konsep yang bersifat normatif, dan yang lainnya itu dari sebagai konsep socio-legal research. Nanti ketika sudah menetapkan tipologi penelitian hukumnya, maka kajian isu hukumnya secara moralitas ataukah secara konsep hukum sebagai institusi sosial, nanti kita sudah menetapkan tipe penelitian hukumnya nanti. Nah, kemudian langkah untuk identifikasi dan menemukan isu hukum, maka isu hukum itu karena timbul adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lain, maka ini yang akan menentukan apakah itu sebagai bentuk isu hukum atau tidak. Nah, kadang-kadang kita itu keliru ya di dalam apakah itu sebagai suatu isu hukum ataukah bukan gitu. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan penelusuran dan pengumpulan literatur hukum,
maka ada kegiatan menemukan bahan hukum itu sebagai sumbernya. Nah, penelusuran literatur hukum itu nanti dengan mengolah dari bahan-bahan tertulis itu. Nah, kita nanti akan menyusun, menginventarisir, mengkatalogkan dan sebagainya, itu teknik-tekniknya. Jadi apakah nanti kita urutkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan sebagainya, kan gitu ya, sampai ke doktrin. Nah, ini dalam rangka untuk memecahkan satu isu hukum begitu. Nah, jadi dari hal-hal tadi yang sudah kita temu kenali tadi sampai ke tipologinya dan sebagainya, nanti bagaimana strateginya untuk disebut sebagai penelitian, nanti kita akan menuliskan kembali, melakukan legal writing gitu. Setelah melakukan legal research, nanti melakukan legal writing-nya di situ. Maka tentu sifat kualitinya atau disebut dengan mutu. Kalau kita bicara mutu itu di dalam SNDIC, mutu itu kesesuaian dengan apa yang kita tuliskan di dalam standar dengan yang sudah dicapai, maka itu sudah disebut bermutu sebenarnya. Nah, kalau mutu itu menurut legal research yang lain, maka ya berdasarkan aturan dari institusi legal research itu sendiri. Kalau kita di perguruan tinggi, tentu kita menggunakan aturan yang ada di situ. Nah, contohnya kalau kita melihat di Permendikbud 3 2020, maka bahwa apa yang dimaksud bermutu nanti adalah ketika luaran tesisnya itu ya untuk yang magister itu adalah wajib harus ada, dan kemudian ada makalah yang terbit di situ. Nah, jadi di sini disebutkan diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi. Nah, di kita jurnal ilmiah terakreditasi itu ada yang nasional, ada yang internasional, ada yang jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional, terakreditasi oleh Sinta, gitu. Nah, ada Sinta 1 sampai 6. Atau nanti diterima, jadi ada kata-kata di situ diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional. Jadi karya itu nanti disebutkan ukuran bermutu kalau menurut aturan di Permendikbud sesuai dengan SNDIC seperti itu. Nah, bagaimana strateginya ketika nanti akan melakukan setelah selesai begitu melakukan proses penelitian, maka dari proses ini diperas lagi untuk dituangkan hasil risetnya ke dalam artikel ilmiah. Karena tentu tidak semua bisa dituliskan di dalam artikel ilmiah karena sesuai dengan publishernya atau jurnalnya yang kemudian menentukan, baik dari ada yang menentukan dengan jumlah halaman, ada yang menentukan dengan jumlah kata, ada yang 6.000 kata, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian perjuangan untuk istilahnya memerah kembali, kemudian mempersingkat kembali di situ mana makna yang paling tepat atau makna kata-kata isi substansinya yang tepat untuk masuk di dalam artikel ini itu. Nah, kemudian mencari referensi dari jurnal yang terindeks, karena ada juga nanti publisher atau jurnal itu mensyaratkan satu referensi itu dari jurnal itu sendiri, dan itu yang sudah dituliskan itu juga ada itu. Nah, itu nanti tergantung dari kebijakan begitu ya dari masing-masing jurnal. Kemudian bagaimana untuk menguasai? Jadi ada strategi untuk penguasaan aplikasi di dalam membuat paper itu sendiri. Ada aplikasi online dan memilih jurnal yang relevan. Artinya sesuai dengan skop atau ruang lingkup apa yang kita tulis dan begitu. Karena nanti tentu kalau tidak sesuai akan di-reject oleh publisher-nya. Nah, ketika publikasi pun nanti kita akan melihat reputasi jurnalnya. Nah, ini sesuai dengan kebijakan dari institusi juga. Kalau di
marketer, standar minimalnya tentu nasional terakreditasi atau ya tadi yang diterima untuk diterbitkan di internasional saja, itu tidak perlu bereputasi. Kemudian juga melihat skop atau ruang lingkup dari jurnal itu. Itu kan ketika kita melihat di awal sebelum ada berbagai macam syarat ketika akan melakukan publikasi di situ. Nah, kemudian ketika akan menuliskan bagaimana, ada berbagai macam metodenya begitu ya, secara sederhana. Keep it simple. Kalau saya ingin melihatnya bagaimana kita bisa secara sederhana melihat itu dengan ataupun menuliskannya secara sederhana. Nah, ada metode beberapa, salah satunya metode IRA ini, atau issue, relevant law, apply to the fact and conclusion-nya. Jadi isu nanti kita mendefinisikan mana masalah hukumnya, legal isunya yang nanti akan ditulis di dalam introduction-nya kita, di dalam pengantar kita untuk kita tuliskan hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian apa yang menjadi relevannya, apa yang menjadi rules-nya, aturan hukum yang relevan di situ. Maka kemudian kita akan menuliskan, menerapkan asas-asas hukumnya, legal principle-nya dari satu kasus ataupun dari satu bentuk undang-undang di situ untuk menjelaskan. Jadi menjelaskan bagaimana suatu kasus-kasus itu. Jadi di dalam masing-masing sub unsur itu yang kemudian dijelaskan di dalam bagian relevant law. Nah, kemudian apply to the facts-nya, bagaimana rules itu diaplikasikan untuk melakukan analisisnya. Jadi apply to the facts di sini adalah melakukan kegiatan analisis. Pembahasannya bagaimana membahas di situ apa yang menjadi argumen hukumnya. Jadi untuk mengembangkan legal argumennya dengan mengaplikasikan hukum itu sebagai alat atau tools-nya untuk menganalisis. Nah, setelah itu baru kita melakukan konklusi atau menyimpulkan apakah sesuai, tidak sesuai, dan sebagainya itu di dalam kesimpulannya, conclusion-nya. Nah, ada juga dengan menggunakan metode IMRAT begitu, atau introduction, methods, result, and discussion gitu. Jadi kalau kita melihat dari, kalau ini anatomi ya, anatomi dari suatu jurnal begitu anatominya, maka di sini kita akan melihat dari sisi judul abstrak. Nah, kemudian bagaimana introduction-nya secara didaktifnya itu introduction, kemudian ada studi site-nya, bagaimana nanti melihat apakah yang pertama apa yang menjadi informasinya yang akan dicari di situ. Maka makna judul itu kan sebenarnya adalah cerminan dari isu yang sudah kita angkat di situ. Nah, ini kemudian apa yang kemudian menjadi logiknya yang kemudian harus kita cari kan begitu dari permasalahan itu. Kemudian bagaimana problem-problemnya kita ceritakan semua deskripsinya dalam introduction di situ sampai nanti kita melakukan mengaplikasikan metode tadi yang sudah kita hasilkan di dalam penelitian tadi. Nah, apa yang menjadi metodenya? Bagaimana kita mencari begitu untuk menerapkan metode yang akan dikasih. Nah, kemudian menjustifikasikannya. Apa yang sudah kita tadi yang diuraikan begitu. Nah, kemudian apa yang menjadi hasilnya, resultnya, apa yang kita temukan di situ, findings-nya. Jadi belum kita diskusi, jadi baru masih temuan-temuan di situ. Nah, baru kemudian di discussion inilah yang kemudian
kita melakukan penjelasan, gitu ya, menjelaskan sesuai dengan metode yang sudah kita terapkan di situ. Nah, kemudian ada konklusi. Acknowledgement itu adalah nanti terima kasih kita ya, berarti apakah nanti kepada ada sponsorship dan sebagainya untuk acknowledgement. Nah, kemudian ada reference. Jadi di dalam penulisan tentu harus ada reference dengan gaya masing-masing begitu ya, sesuai dengan publishernya. Ada yang menggunakan apa, MLA, Urabian, IEEE dan sebagainya. Nah, ini nanti yang memudahkan tentu kita menggunakan satu alat yaitu reference manager di situ. Nah, kalau secara internasional kita lihatnya di jurnal internasional tentu ada beberapa alat bantu yang harus kita siapkan di situ. Maka ada kalau kita sudah, kalau saya itu humornya itu kita dari awal dari lahir itu tahu-tahu ya sudah tahunya Microsoft Word begitu aja. Padahal kan word processor tuh banyak sekali, tidak hanya Windows, ada yang selain Windows. Nah, tetapi kita lebih familiar kan Windows dengan miliknya Microsoft, maka kita menggunakan Microsoft Word itu. Nah, Microsoft Word ini yang tentu sudah nanti kita pasang begitu di add-in dengan tadi reference manager seperti Mendeley, Grammarly itu untuk ketika kita menggunakan supaya tata bahasa kita itu benar, yaitu alatnya itu adalah Grammarly. Kemudian kita menyediakan Mendeley-nya sendiri secara offline itu, kemudian browsernya sendiri, jadi yang terhubung dengan internet dalam rangka untuk mencari reference di sini nanti. Jadi ada mendeley.com, nanti ada Science Direct, GitHub maupun Researcher. Nanti Researcher itu pakai yang modelnya Android ya, berbasis Android. Nah, ini tampilannya. Ada yang menggunakan download dengan Mendeley, kemudian ini yang untuk Science Direct. Nah, ini yang Researcher gitu. Sehingga sebenarnya ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita di dalam menulis, sehingga apa yang nanti tulisan-tulisan kita bisa lancar begitu di dalam kita mengirimkan di sejumlah publisher di situ. Nah, ini bentuk dari Mendeley ya. Ini bentuknya Mendeley, seperti ini tampilannya. Nah, ini yang secara offline nanti bisa digunakan sebagai reference yang nanti akan kita citasi, dan ini fungsinya nanti secara otomatis nanti kita mau merubah gaya. Kalau publishernya minta MLA, tinggal kita klik MLA sudah selesai kan gitu. Jadi kita tidak kerepotan. Nah, ini ada yang tampilan untuk Grammarly-nya. Nah, ini bagaimana yang salah itu nanti bisa diperbaiki grammarnya dengan add-in ini. Nah, kemudian mentranslatekan, itu sebenarnya Microsoft Word sendiri sudah ada translate-nya. Nah, ini bisa kita gunakan, kita optimalisasi penggunaan software ini, sehingga nanti di dalam penulisan adik-adik, Bapak Ibu semua bisa lancar dan tentu tidak memakan banyak waktu kalau kita secara manual gitu ya untuk melakukan penulisan. Nah, ini pemilihan bahasanya dan sebagainya. Ya, ini di Microsoft Mohon izin Pak Ari, mungkin bisa lebih dipadatkan lagi Bapak, nanti kita lanjutkan masalah tools ini didiskus. Oke, terima kasih Mbak sudah. Oh, oke. Baik Bapak Ibu semuanya, peserta public discussion pada pagi hari ini itu adalah pemaparan materi dari Bapak Dr. Ari Hairudin SHMH. Kalau kita melihat pembahasan yang telah disampaikan oleh beliau, ada banyak sekali strategi-strategi yang sebenarnya sudah dimunculkan oleh beliau. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman mahasiswa yang masih kebingungan sebenarnya
area of legal research ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ari ini, mulai dari filsafat, teori, hingga pada dogmatik. Nah, ini kadang teman-teman mahasiswa masih sulit untuk membedakan sebenarnya untuk skop skripsi dan juga skop tesis yang menjadi titik pembeda, selain kita hanya mendengar istilah-istilah dalam ruang lingkup dogma, dalam ruang lingkup teori, dan dalam ruang lingkup filsafat, sebenarnya yang menjadi titik pembeda itu di bagian mananya, Bapak? Sehingga kita nantinya tidak kebingungan lagi untuk menganalisis legal issue yang sudah berhasil kita dapatkan atau yang berhasil kita temukan untuk menyelesaikannya, baik itu melalui jenis metodologi penelitian hukum, baik secara empiris, normatif, maupun sosiolegal itu. Kita sedikit mundur ke belakang ya, Pak Ari, jadi biar teman-teman juga sedikit paham, karena dari yang saya ketahui, yang saya pernah alami juga pada saat menyusun tesis, khususnya teman-teman agak kebingungan, dan juga ada sering pertanyaan yang umum yang sering saya dengar adalah, apa sih bedanya tesis dengan skripsi? Nah, kalau sama-sama juga metodologi penelitiannya itu ya mulai dari jenis penelitian, kemudian sumber bahan hukum, pendekatan masalah, hingga pada analisis bahan hukum. Nah, sebenarnya apa yang menjadi prinsip atau yang menjadi pokok ataupun poin utama dari pembeda itu, Bapak Ari? Monggo. Itu yang bisa kita diskusikan dulu sebagai pengantar dulu, Pak, sebelum saya open pertanyaan dari teman-teman audiens. Ya, kalau saya melihatnya begini, Mbak. Jadi ketika kita tentu melihat di aturan bahwa ada namanya capaian pembelajaran lulusan, gitu ya. Capaian pembelajaran lulusan yang sarjana, magister, dan yang di pasca sarjana doktoral itu berbeda. Yang dibedakan berdasarkan kalau kita lihat di kerangka kualifikasi nasional saja lah, kita melihatnya begitu ya. Jadi di situ kalau rujukan dari Prof. Sacip Toraharjo itu mau menyebutkan yang sarjana itu adalah semacam kalau disebut sebagai tukang begitu. Jadi hanya menerapkan apa yang hanya sekedar sampai batasan itu, menerapkan aturan hukum mana dan sebagainya, belum sampai ke arah ke teori gitu. Tetapi ketika sudah di magister itu disebut sebagai ahli. Nah, itu sudah masuk di level 8 begitu ya. Kalau yang sarjana nanti panjenengan bisa lihat ya di KKNI itu kan sudah kelihatan. Kita kan lihatnya dasarnya dari sebelum keilmuan kita lihat dari sisi aturan hukum saja di situ. Nah, itu kalau kita lihat di kerangka kualifikasi nasional itu kan capaian pembelajarannya kan jelas. Nah, apa yang kemudian diterapkan di sana adalah itu batasan-batasan minimal yang nanti bisa dikerjakan begitu. Tidak kemudian harus kalau kita di magister bagaimana ketika kita lihat di Permendikbud 3 2020 harus menerapkan apa teori kan gitu. Penerapan teorinya apa gitu. Nah, ini yang kemudian membedakan begitu ya dengan yang sarjana. Tapi kalau yang program sarjana ingin melampaui di situ boleh nggak? Ya boleh saja, kan begitu. Boleh-boleh saja. Artinya kalau sebagai seorang sarjana rasa magister boleh nggak? Ya boleh saja. Tetapi tentu dia akan membutuhkan waktu lagi karena di program sarjana ada pembelajaran filsafat hukum kan. Gitu ya. Jadi di program sarjana pun ada mata kuliah filsafat hukum, gitu tuh. Betul Bapak, gitu? Ada filsafat hukum. Ada filsafat hukum soalnya begitu. Karena itu sebagai fundamental gitu. Artinya kalau dia pengen mengembangkan sendiri silahkan begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat standar minimumnya, kalau saya melihatnya begitu. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan atau apakah harus sampai batasan ini tidak, tetapi itu hanyalah standar minimal saja. Standar minimal dia hanya kemudian kalau menurut Prof. Sacip menyatakan sebagai tukang itu dia hanya hanya sebenarnya kalau kita lihat
baik dari sisi aturan, gitu ya. Kalau aturan kita lihatnya di KKNI itu, atau dari sisi doktrin. Kalau saya ambil dari pendapatnya Prof. Sadito Raharjo ini, nanti bisa dilihat di bukunya Ilmu Hukumnya Prof. Sadito Raharjo. Ini Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke, wah sangat memuaskan sekali jawaban dari Pak Dr. Ari ini. Mungkin dari teman-teman audiens, monggo kalau ada yang ingin bertanya terkait skripsi, tesis, ataupun bagaimana nanti untuk memilih judul, menentukan judul. Tadi sebenarnya sudah disampaikan sih sama Pak Ari, tapi agar lebih puas aja, teman-teman mahasiswa bisa langsung diskusi dengan kita pada pagi hari ini. Monggo, silahkan raise hand teman-teman mahasiswa, teman-teman audiens maksud saya. Oke, di sini ada Galaxy A03 Core. Ini siapa ya? Monggo langsung perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan. Yang pertama, perkenalkan nama saya Tola Amir, NPM 721412229, saya semester 3. Terima kasih Bu Evi atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk bertanya. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Ari Herudin adalah yang pertama terkait dengan isu hukum, Bapak. Saya masih semester 3, jadi dan juga belum menempuh yang namanya medpen. Ada matkul medpen memang khusus di Fakultas Hukum, yaitu metodologi penelitian. Jadi yang pertama, pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak cara kita untuk mengidentifikasi isu hukum atau legal isu yang dalam sebagai objek kajian kita dalam entah itu misalkan skripsi, tesis ataupun ya makalah dan lain semacamnya lah, atau artikel seperti itu. Karena terkadang kita kebingungan di sana, Bapak, cara mengidentifikasi itu, cara menentukan bagaimana cara kita untuk mengambil isu hukum itu. Terus yang kedua, isu hukum itu secara sederhananya apa sih, Pak? Agar kemudian mahasiswa itu tidak kebingungan. Nah, terkadang ketika mahasiswa ditanyakan isu hukumnya, kebanyakan itu judulnya yang dijelaskan. Artinya kan mereka belum bingung. Artinya mereka kan masih bingung, masih ambigu terhadap apa ya yang dimaksud dengan isu hukum seperti itu. Artinya ketika ditanyakan isu hukumnya apa, judulnya yang malah dibacakan, ini sangat kemudian sangat naif terhadap mahasiswa yang memang itu sudah ya misalkan seperti saya dan juga mahasiswa yang sudah menempuh medpen, ketika ditanyakan isu hukumnya malah judulnya yang disampaikan seperti itu. Jadi seperti apa Pak yang cara mengidentifikasi isu hukum tersebut? Mungkin itu saja Bapak pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali nih pertanyaan dari Mas Amir. Nah, ini juga mewakili keresahan dari teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa yang lagi yang akan menempuh skripsi dan juga yang akan menempuh tesis. Tapi di sini Mas Amir, selaku mahasiswa Fakultas Hukum yang masih semester 3 dan belum menempuh medpen ya Mas, dan mungkin sebentar lagi ini akan menempuh medpen. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus, artinya teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum dan juga mahasiswa Magister Hukum di sini sebenarnya pada hakikatnya masih kesulitan untuk sebenarnya esensi dari legal isu itu apa. Terkadang pada saat ujian justru yang dijawab memang benar adalah judulnya atau bahkan rumusan masalahnya. Nah, di situ kebingungannya Pak Ari. Sebenarnya ini juga menjadi kunci utama. Jadi point of view dari sebuah penelitian hukum itu ada di legal isunya. Nah, monggo mungkin Pak Ari bisa langsung dijawab. Iya, betul Mas. Jadi ketika berbicara mengenai hal itu, bagaimana mengidentifikasi. Tetapi begini ya, kalau kita melihat
di sekeliling kita, begitu. Artinya ada yang tadi saya masukkan, ada yang masalah itu bukan masalah hukum, tapi ada yang kita disebut dengan masalah hukum. Yang dimaksud dengan masalah atau potensi atau katakanlah ada yang bicara tentang apa namanya ketidaksesuaian begitu. Bahwa ketika kita contohnya begini, saya katakanlah di dalam satu kadang-kadang itu ada satu perbuatan itu perbuatan tetapi bukan perbuatan hukum. Merokok itu perbuatan, gitu ya. Satu bentuk perbuatan biasa faktual. Tetapi ketika kita merokok di suatu tempat di mana di situ ada perda yang menyatakan itu larangan merokok, itulah masalah hukum. Sudah menjadi isu hukumnya. Atau ada masalah tentang kekosongan hukum. Kekosongan hukum itu apa? Bisa jadi bahwa ternyata ketika ada katakanlah saya sebagai seorang ekspatriat atau orang luar negeri begitu ya, orang luar negeri, kemudian saya bertempat tinggal di di Surakarta ini atau di sana di Madura begitu, ternyata ada kalau saya tidak mengurus kartu izin tinggal itu ada denda menurut perdanya sana. Tetapi ternyata perda itu perda yang belum belum berubah, sedangkan aturan tentang administrasi kependudukannya sudah berubah. Nah, tidak ada denda atau dendanya Rp0, maka itu ada isu hukum. Itu masalah hukum. Maka ketika kita berbicara apakah kita mengidentifikasikan itu, maka kita akan melihat apakah masalah itu diatur di dalam aturan suatu undang-undang tidak. Gitu. Karena ketika kita berbicara masalah hukum kan begitu ya. Ada kalau kita berbicara apakah, karena kita melihat begini, ada asimetri hukum di Indonesia. Itu ya, asimetri hukum di Indonesia itu ada yang mixed law. Jadi kayak kita di Aceh itu kan mixed law. Ada hukum syariahnya, ada hukum positifnya kan itu. Kemudian ada hukum positif juga di situ. Nah, ketika terjadi pertentangan hukum antara hukum syariah dengan hukum positif, nah, itu juga menjadi satu bentuk masalah hukum sendiri gitu. Atau kalau kita mengenal penelitian ada masalah di norma-norma hukum seperti tadi. Ternyata peraturan di bawah itu bertentangan dengan peraturan di atasnya. Itu juga isu hukum. Kan gitu. Contoh begini, contoh ya real ya. Contoh real begini. Ada aturan tentang kalau saya kemarin tentang jaminan fidusia gitu. Ada aturan bahwa seorang yang menjaminkan benda begitu dengan jaminan fidusia menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 120 itu dihitung sejak perjanjian 30 hari sejak perikatan atau perjanjian utang pokoknya. Tapi kalau menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia itu sejak perjanjian penjaminannya dilakukan. Nah, itu semacam sudah menjadi isu hukum. Jadi ada inkonsistensi, maka judulnya menjadi inkonsistensi. Inkonsistensi bagaimana penjaminan fidusia itu menurut peraturan Menteri Keuangan dengan inkonsistensi dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, itu menjadi isu hukum sendiri di situ. Jadi ada secara faktual atau secara sosial, tadi saya bicara tentang merokok dan sebagainya, itu adalah isu sosial, tetapi ada isu secara normatif itu yang juga bisa menjadi permasalahan hukum. Maka di dalam hukum normatif itu mengenal yang namanya penelitian sinkronisasi kan gitu. Bagaimana antara peraturan di atas dengan peraturan di bawah. Kan itu secara vertikal maupun secara horizontal. Ada undang-undang yang menentukan itu, Undang-Undang nomor 12 ya.
2011 tentang peraturan perundang-undangan. Nah, itu menjadi isu hukum. Bagaimana memang kita jeli nanti akan melihat apakah suatu peristiwa itu termasuk peristiwa hukum atau tidak, kan gitu. Nah, itu yang kemudian tentu harus kita dibekali dengan pengetahuan tentang hal itu. Nah, kalau kita ingat ada teori ini, bahwa ada teori fiksi kan gitu ya. Ada teori fiksi. Nah, semua orang itu dianggap mengerti hukum. Nah, ini kan faktornya di kita tidak dibarengi dengan sosialisasi hukum. Padahal kalau kita lihat indeks membaca di kita itu se-Asia itu agak paling rendah gitu kita membaca. Nah, kita gitu. Kita membaca itu daripada kita berbicara itu kan lebih banyak berbicara daripada membaca. Nah, itu yang kemudian bisa tentu kita harus literasinya kita yang memang nanti akan baik kita akan membaca secara normal maupun membaca itu secara aktual, secara sosial gitu. Begitu ingin Mas ya yang sedikit bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ari. Sepertinya sudah cukup menjawab pertanyaan dari Mas Amir. Monggo yang lain, peserta yang lain untuk bertanya, silahkan raise hand. Oke, Pak Ari. Jadi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman audiens, sebenarnya juga yang menjadi permasalahan yang sering saya temukan di lapangan gitu ya Pak. Saat sekarang ini muncul model baru, Bapak. Model baru dari sebuah metodologi penelitian hukum, yang mana sebelumnya kita hanya mendengar dua istilah yang tadi Bapak sampaikan, baik itu normatif maupun empiris. Sebenarnya di sini juga muncul model baru seperti metodologi penelitian sosiolegal, di mana ini dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum itu sendiri. Nah, yang menjadi titik permasalahan atau menjadi akar permasalahan itu untuk menjadi hal yang membedakan antara sosiolegal dengan empiris itu apanya? Nah, karena di sini sama-sama menganalisis tentang permasalahan-permasalahan sosial. Kalau yang sempat saya ketahui juga, Bapak, mohon koreksinya apabila saya salah, bahwa dalam penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Dan ini berkaitan dengan Dasolan dan juga Dasenia. Apakah penelitian hukum empiris ini juga melepaskan diri dari adanya pengaruh-pengaruh di luar disiplin ilmu hukum? Nah, kalau di metodologi penelitian sosiolegal, ini kita membuka diri bahwa anasir-anasir di luar ilmu hukum kita terima. Nah, kita masalah positivisme di hukum melalui metodologi penelitian sosiolegal ini sudah kita tanggalkan itu, Pak. Nah, gimana nanti ketika kita akan menulis tugas akhir gitu ya, Pak, jangan ke artikel dulu nanti karena itu lebih spesifik. Tugas akhir dalam hal ini adalah skripsi ataupun tesis, untuk membawa hasil yang sesuai dengan metode penelitian itu kadang tidak sesuai, Pak. Kita sebenarnya tujuannya untuk ini, metode yang digunakan adalah ini, dan hasilnya seperti ini. Ini sering saya temukan dan itu tidak sinkron, Pak. Hasilnya tidak sesuai dengan metode yang digunakan. Itu bagaimana, Pak? Nah, ya Mbak, ya memang kalau setara kekinian kita, memang sejak lama ya sociological research itu yang memang sudah bahkan tidak ada sociological research ya, ada sekarang ada yang baru itu penelitian yang terlibat ya, sifatnya interaksional simbolik itu juga ada yang digunakan, pakai Talcott Parson juga ada dan sebagainya, itu sudah biasa. Tetapi memaknai ini kan ketika kita ingin menggunakan metode yang mana. Tentu ini kan tergantung legal researcher-nya, artinya pengetahuan ini juga tergantung kepada si peneliti itu sendiri, kan gitu. Bagaimana dia apakah dia menguasai ilmu-ilmu sosial yang sebagai yang atau digunakan teori-teori sosial yang digunakan di dalam penelitian itu.
Nah, apakah kita mau menggunakan yang sifatnya kualitatif ataukah kuantitatif penelitiannya, kan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya itu kuantitatif, sifat penilaian yang bersifat kuantitatif bisa enggak? Apakah itu bisa kemudian disebutkan apa namanya, ketika menemukan kebenaran di dalam berhukum itu menggunakan kuantitatif, itu bisa enggak berdasarkan data statistik? Dan itu juga pertanyaan juga kan. Apakah itu bisa digunakan kan gitu? Atau ketika kita menggunakan apa namanya, teorinya, kalau yang sudah di breakdown itu teorinya apa namanya, ini ya, law as a tool of social engineering ini. Nah kan kalau menurut Mokhtar Kusuma Atmaja diperbaiki kan itu sebagai sarana pembangunan kan begitu. Nah, maka itu akan dikembalikan kepada apa namanya, pengetahuan dari legal researcher-nya, mana yang mau dipakai. Kalau kita menggunakan Richard Posner itu pusing banget saya menggunakan penelitian pendekatan secara ekonomik ya. Nah, ini itu ya. Hukum didekati secara ekonomik, maka muncul metode Rociti dan sebagainya itu. Kan itu ya. Kalau kita melihat itu, bagaimana mendekati ketika hukum itu, bagaimana menghasilkan suatu produk hukum itu ada biaya-biaya sosial yang harus dilakukan. Dan itu menghitungnya dengan menghitung secara statistik, pendekatan ekonomi. Tapi pertanyaannya, benarkah itu dalam rangka untuk mencapai kebenaran itu? Saya tidak. Kalau menurut saya kan secara simpelnya begitu. Kalau saya memandangnya keep it simple lah, gitu. Tidak perlu kita apa namanya, artinya kalau saya memandang satu penelitian itu bagaimana secara keinginan kita adalah bahwa menjawab satu persoalan itu membutuhkan metodologi yang bagi saya lebih suka metodologi yang lebih bagaimana tidak harus semuanya bisa, tidak akan mungkin manusia bisa menggunakan semua metode itu dengan dan itu metode keep it simple begitu, maka gunakanlah metode itu kan gitu. Karena manusia tuh pasti diberikan satu keterbatasan, tidak mungkin tidak terbatasan gitu. Maka kita bayangkan ya, dengan metode Rocipi mahasiswa menggunakan skripsi itu pakai metode itu untuk apa namanya, contohnya melalui prolegnas ada apa namanya, undang-undang tentang apa namanya, ius constituendumnya tentang ekspresi budaya tradisional yang sampai sekarang enggak jelas seperti itu. Itu pun apa namanya, kalau mau menggunakan metode seperti itu, wah itu tidak bermanfaat, tidak sesuai Gustav Raggrup ya tujuannya, apakah itu bermanfaat atau tidak kan. Kalau menurut saya seperti itu Mbak. Kalau kita memandang dengan model sosial legal ya, karena teori mana yang nanti akan kita pakai tentu itu sesuai dengan apa namanya, ininya ya, dengan apa kemampuan dari researchernya, researcher. Oke, terima kasih banyak Pak Ari. Sepertinya ini ada teman-teman Saya mau tanya yang juga, ingin Bu. bertanya juga. Oke, silahkan sebutkan nama, Mas, dan asalnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri, mahasiswa S2, baru semester 1 ini, Bu. Halo? Suaranya kedengeran ya, Bu? Ya, sudah jelas. Silahkan lanjut. Oh ya. Terkait dengan metode penelitian hukum itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Ari, ada satu hal yang kemudian mengganjal sih bagi saya. Pertama, kenapa kemudian harus dibagi secara diametral? Ada hukum normatif, ada hukum empiris, kemudian yang tadi itu sosial legal dan semacamnya itu, Pak. Nah, kenapa harus dibagi seperti itu? Karena
sejauh dari pengalaman saya terkait beberapa penelitian hukum, terkadang atau bahkan sering terjadi bahwa hegemoni hukum normatif terhadap hukum empiris ini sering terjadi. Bahkan tidak jarang hukum normatif kemudian digunakan untuk menyalahkan terhadap penelitian hukum empiris. Nah, ini kan kenapa harus dibagi seperti itu kalau kemudian ada konflik internal yang mendasar terkait dengan penelitian hukum ini. Kenapa tidak diumumkan saja penelitian hukum? Tidak ada yang namanya penelitian hukum empiris atau penelitian hukum normatif itu. Saya kira itu ya, Pak. Oke, Terima baik, kasih terima atas waktunya, Pak. Terima kasih Pak Fikri atas pertanyaannya, sangat luar biasa Ya. sekali. Ini mewakili mahasiswa pasca sarjana, Magister Hukum. Nah, ini keresahan juga yang dirasakan oleh Pak Fikri mewakili teman-teman yang lain di tingkat pasca sarjana, terkait hegemoni itu, Pak, hegemoni dari sebenarnya ini selera ya, Pak, selera dari kita sebagai seorang autor ataupun penulis, kita akan menggunakan yang mana. Cuma yang menjadi permasalahan yang diresahkan oleh Mas Fikri itu tadi, kenapa tidak dijadikan satu penelitian hukum yang universal, artinya kita tidak saling menyalahkan, tidak saling membenarkan kita tuh pakai penelitian ini otomatis kita yang paling benar, atau penelitian normatif, penelitian empiris, atau kadang ada yang menjustifikasi kalau penelitian empiris itu lama, jangan pakai penelitian itu. Nah, ini justru menimbulkan atau terkesan mendiskreditkan dari ketiga model metodologi penelitian itu, Bapak. Mohon tanggapannya, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Fikri ya? Mas Fikri. Mas Fikri, ya, betul, Pak. Kembali lagi yang disebut metodologi itu cara. Dan sebenarnya kalau ada yang menyalahkan itu pun juga ya tidak bijak lah. Artinya apa? Sebenarnya adalah ketika kita ingin memasak sesuatu itu ya kita menggunakan cara yang mana. Silahkan begitu. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Seperti bukunya nanti bisa dibuka, bukunya Mufti Fajar itu tidak. Jadi beliaunya sendiri juga ya itu kita ikuti sebagai bentuk penghargaan kita kepada doktrin-doktrin yang ada, silakan. Tapi kalau ada yang menyalahkan doktrin itu apakah juga salah? Ya nggak apa-apa juga. Kenapa kan itu? Kalau kita orang ilmiah silahkan kita mau bermazhab kemana, mau kan begitu. Ada yang kalau kita pakai tadi bukunya Peter Mahmud tidak ada namanya empiris, sosiologis itu nggak ada. Penelitian hukum ya penelitian hukum sudah. Tidak ada anasir yang lain dari hukum tadi, maka sosiologi itu tidak dikenal juga kalau menurut Prof. Peter Mahmud. Meskipun sebenarnya kalau dihadapkan dengan hukum adat kan bingung juga. Nah itu ya kalau kita melihat seperti itu. Jadi kalau menurut saya adalah tadi bukan hanya nanti kita berbicara kita mantap menggunakan metode itu karena ya itulah memang yang sekarang jalur atau mazhab yang diberikan kepada kita pada saat ini. Maka sumber hukum, nah kita kan lihat sumber hukum itu salah satunya adalah doktrin. Maka doktrin itulah yang kemudian mau yang kita pakai yang mana. Saat ini diakui oleh kalau kita di Indonesia begitu ya sudah ada. Ini ya doktrin ada Prof. Tutandi yaitu mau menggunakan pelbagai. Ada Prof. Peter Mahmud, monggo silakan di situ sebagai bentuk pandangan. Atau juga akan melihat pada kebijakan institusi masing-masing. Karena tentu kebijakan institusi juga didasarkan pada SDM-nya kan gitu ya. Nah SDM itu dari situ menggunakan cocok metode yang mana. Karena tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh institusinya. Atau yang disebut dengan capaian pembelajaran lulusan tadi. Jadi lulusan saya itu pengen seperti apa? Oh saya pengen seperti saya sebagai seorang advokat, lawyer, dan sebagainya. Maka seorang advokat lawyer yang dibutuhkan apa toh? Apakah nganggo model socio-legal research untuk menulis suatu bentuk opini hukum? Diterima nggak oleh hakim di pengadilan menggunakan socio-legal research?
Saya rasa nggak diterima karena di situ normatif, positivis. Tidak bisa gitu. Maka kita harus melihat sesuai dengan konstruksi kebutuhannya. Gitu. Itu ya Mas Fikri. Nah, artinya bahwa apa yang nanti metodologi itu hanyalah sebagai semacam alat cara saja di dalam rangka kita menemukan satu bentuk kebenaran. Menurut Mas Fikri sendiri yang harus dibuat argumentasinya. Itu ya Mas Fikri. Baik, terima kasih Pak Ari. Kalau saya menangkap penjelasan dari Pak Ari atas pertanyaan Mas Fikri itu tadi, sebenarnya medpen ini, yang 3 jenis ini sebenarnya mempermudah kita sejauh penelitian kita itu relevan atau tidak dengan tipenya atau jenisnya yang akan kita gunakan, sehingga output ataupun hasil analisis tersebut sesuai dengan yang kita jabarkan di introduction itu. Mungkin itu, dan saya open satu penanya lagi nih Pak sebelum kita akhiri acara ini. Silahkan teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya buat panitia penyelenggara seminar. Terima kasih juga waktunya buat Bapak Dr. Ari Rudin memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sebuah pertanyaan ya. Untuk pembedaan ya antara penelitian di Indonesia dengan di luar negeri. Kalau di Indonesia itu kita khususnya ya Pak, berpatokan kepada banyaknya lembaran penelitian, sedangkan di luar negeri itu tidak berpatokan kepada banyaknya lembaran. Yang di luar negeri itu yang saya ketahui, yang pertama yaitu menemukan suatu teori baru, atau yang kedua mengembangkan teori yang sudah ada. Sedangkan yang kita biasanya kalau tingkat S1 itu, S1 hukum hanya bisa, istilahnya hanya bisa mengkritik gitu, mengkritik kebijakan-kebijakan hukum yang sudah ada gitu Pak. Bagaimana nantinya agar penelitian hukum di Indonesia itu kualitasnya menjadi sangat baik, mendekati kesempurnaan, dan pada akhirnya tidak lagi berpatokan kepada tebalnya suatu lembaran-lembaran penelitian ya, yang diakui di dunia internasional itu saat ini adalah semacam kayak Scopus. Kadang-kadang ada yang 3 lembar isinya itu sudah lolos dalam Scopus ya. Sedangkan penelitian seperti disertasi kadang-kadang masih belum bisa lolos ke Scopus walaupun minimal 3 lembar. 300 lembar ya isinya ya Pak ya, kalau tidak salah. Nah, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya Bapak, untuk penelitian ke depannya bagaimana kayak gitu Pak, agar bisa mendekati kesempurnaan dan menambah wawasan atau hal yang baru di dalam dunia hukum gitu. Iya. Terima kasih Mas. Siapa tadi Mas? Mas Fikri juga Mas nih Pak, Fikri namanya juga. kebetulan sama. Sama Mas Fikri. Iya, terima kasih Mas Fikri. Saya sangat setuju sekali. Itu sebenarnya bukan pertanyaan itu. Itu apa namanya opini dan Mas. Saya setuju sekali Mas. Jadi yang kemudian diketengahkan tulisan kita itu bukan parade kutipan, kan gitu. Karena kita yang kita lihat sekarang tulisan-tulisan itu kan seluruhnya parade kutipan, bukan tulisan kita sendiri, kan itu. Betul. Parade kutipan semua. Jadi dari satu paling itu tidak nyambung, tapi isinya itu parade kutipan. Maka betul sekali kenapa kok ada metode Imrat tadi di dalam. Kalau tadi ya dilihat di Springer itu. Mungkin tidak hanya halaman Mas ya, kata sekarang convert ya, tidak dengan kata. Ada yang 6.000 kata. 6.000 kata itu sekitar 5 halaman kan gitu. Sekitar 5 halaman. Nah, memang tergantung publishernya masing-masing. Tetapi intinya di situ adalah bagaimana sebenarnya adalah ide yang kita ketengahkan itu adalah ide original kita. Kan gitu. Ide original inilah yang kemudian dituliskan, sehingga kalau tadi Mas Fikri mengatakan 3 halaman, iya,
paling nanti yang tulisannya sendiri itu 1-2 halaman. Yang lainnya itu bibliografi, Mas. Nah, kan gitu. Yang paling banyak bibliografi. Jadi bibliografinya itu bisa lebih banyak daripada tulisannya. Karena apa? Kutipan itu dia parafrasekan dengan pendapat dia, kan gitu. Tidak hanya sekedar kita melakukan parade kutipan tadi. Hampir seluruh tulisan kita, saya lihat ya, di mahasiswa saya sendiri, tidak jauh-jauh. Rata-rata kan seperti itu. Nah, ini yang betul sekali. Maka kenapa kutipan itu berusaha kemudian kita betul-betul kita cek di dalam ujian dan sebagainya. Kalau tidak sesuai ataupun tidak sesuai, mana yang parade kutipan itu dihapus, mana yang kemudian bisa kita mana yang dia tunjukkan tulisannya dia sendiri. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan. Nah, ini juga tergantung kebijakan dari institusi juga, Mas. Karena institusi itu kan ada yang mentargetkan skripsi sekian halaman, ada kan? Nah, kan gitu. Minimal sekian halaman ada. 50 halaman, 70 halaman dan sebagainya. Karena basicnya halaman, tidak kata. Kalau ketika berbicara kata nanti kan akan berbeda gitu. Nah, tentu kita di dalam penulisan ini sendiri melihat dari kebijakan institusi, karena setiap institusi pasti punya secara formalitas di dalam penulisan itu dilaporkan, kemudian juga juga didokumentasikan seperti itu. Karena tulisan tugas akhir itu wajib didokumentasikan di dalam repositori di perguruan tinggi, dan mahasiswa itu wajib untuk mengunggah. Nah, coba nanti dicek unggah tidak di repositori. Nah, karena hubungannya dengan apa? Tentu ini hubungannya dengan plagiasi kita. Apakah kita melakukan plagiasi atau tidak dan sebagainya, itu nanti itu juga nanti terkait dengan PP 7 2010 itu ya, 11 2010. Ada kewajiban untuk mengunggah itu dan kewajiban mahasiswa di dalam rangka untuk mengurangi plagiasi. Masing-masing punya standar sendiri-sendiri masih institusi, begitu ya. Tapi secara nasional tuh rata-rata itu maksimal 20% ya. Cuma plagiasi skripsi ada enggak ya? Ada, Pak. Nah, itu ya. Ada, pasti ada. Nah, kalau pasti ada, coba nanti dihitung berapa persentase. Itu ya. Nah, gitu. Terima kasih. Ya, mohon maaf, Pak. Mau menanggapi Ya. sebentar ini, Pak. Ya, nah, okay. Apakah mungkin memang ada ketentuan ya, Pak, secara nasional untuk minimal penelitian S1 sekian lembar dan S2 sekian lembar ya? Kadang-kadang kan kalau dibatasi minim, bahasa minim itu, Pak. Ya, yang jawabannya simpel ini nalarannya kadang-kadang menjadi tidak karuan kayak gitu, Bapak. Biasanya secara isu hukum, rumusan masalah, terus judul sangat bagus, akan tetapi di dalam penalaran kadang-kadang itu kurang bagus, Bapak. Ya, soalnya untuk memenuhi minimal itu, Pak, bahasa minimal ya, Pak. Kalau memang anggaplah suatu aturan minimal itu nantinya membuat kualitas penelitian kita sangat menurun ya, Pak. Lebih baik kalau saran saya ya, Bapak ya, harus ada ketentuan saja, Bapak. Minimal apa secara umum atau secara nasional itu. Mas Fikri, saya belum, kalau sepanjang pengetahuan saya ya, nanti mungkin bisa sepanjang pengetahuan saya tidak ada ya secara ketentuan nasional. Kalau secara nasional saya belum melihat ada ketentuan untuk itu. Hanya kalau lihat di SNDikti yang Permendikbud 3 2020 itu kan secara teknis hanya menyebutkan seperti itu kewajibannya. Kewajiban melakukan penulisan dan kewajiban melakukan spreading-nya. Itu yang magister ya.
Yang magister itu kewajiban untuk tesis atau bentuk lain dan melakukan spreading. Artinya dia harus mendiseminasikan itu. Kalau kewajibannya S1 hanya cukup mengunggah itu di repositori atau pendataan itu, mendokumentasikannya di laman perguruan tinggi. Hanya itu. Tapi kalau jumlah itu tidak ada. Sepanjang saya tahu ya aturannya sana. Ya, baik, terima kasih Pak Ari. Jadi kesimpulan dari pertanyaan Mas Fikri tadi, sebenarnya secara nasional ini masih belum diatur untuk jumlah halaman penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Namun untuk outputnya, hasil dari penelitian itu sudah diketahui ya Bapak, bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Publikasi itu, bahwa untuk suatu standar nasional itu ditetapkan untuk S1, tingkat S1 skripsi itu hanya cukup diunggah di repositori gitu ya Pak. Kalau misalnya untuk tingkat magister dan juga doktoral itu wajib publikasi nasional ataupun bahkan internasional, bahkan jurnal yang juga bereputasi. Ya. Nah, terkait pertanyaan itu tadi. Mbak, itu. Ya. Terkait pertanyaan tadi ada juga di kolom chat, apakah nanti Unija akan melakukan perubahan? Nah, itu berdasarkan ketentuan apa yang telah kita ketahui dan juga berdasarkan standar umum penulisan karya ilmiah yang sampai saat ini masih tidak ada perubahan, artinya tetap berkutat pada banyaknya lembaran-lembaran yang harus disajikan dalam satu kali tulisan tugas akhir. Nah, itu bentuk tugas akhir, artinya bisa dibedakan antara tugas akhir dengan paper yang merupakan output dari penelitian itu. Jadi misalnya nih ada penelitian dosen yang diusulkan ke PDDikti atau ingin tembus secara pendanaan. Nah, itu sebenarnya kalau saya sempat juga mengikuti itu tidak perlu sampai berlembar-lembar, hanya beberapa saja. Nah, mungkin ini menjadi bahan pertimbangan dengan adanya kegiatan public discussion ini, apakah nanti kita akan melakukan perubahan secara universal, mulai dari tingkat lembaga dulu, nanti hingga perubahan pada tingkat nasional. Mungkin itu yang bisa kita hasilkan dari adanya diskusi pada pagi hari ini. Ini sangat seru dan menarik sekali, Bapak, menurut saya. Tapi sepertinya ini waktu sudah mengingatkan kita bahwa kita ini akan segera berakhir pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum saya akhiri, Bapak, ini mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga oleh Pak Zain selaku Kaprodi Magister Hukum. Saya berikan kesempatan kepada Pak Zain. Monggo, Pak Zain. Baik, terima kasih Mbak Evi atas kesempatan yang diberikan. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Ari Khairuddin. Sudah banyak memberikan penjelasan terkait apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita bersama, baik di S1 maupun di S2. Kita menyadari ada banyak hal yang kurang dari materi-materi yang disampaikan di kelas, sehingga merasa perlu disempurnakan dengan acara-acara yang seperti ini. Jadi berbagai persoalan yang tidak tuntas terjawab di kelas, kita akan menuntaskannya dengan membudayakan diskusi-diskusi seperti ini. Jadi ini bukan hanya yang pertama, nanti kita akan secara berseri akan ada diskusi-diskusi berikutnya. Untuk tadi yang saya sampaikan, kita menyadari apa yang disampaikan oleh para dosen di kelas itu memang tidak sepenuhnya bisa menuntaskan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi teman-teman terkait penelitian yang akan dilakukan. Itu yang pertama. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Dr. Ari Khairuddin. Beliau ini sibuk. Tadi mulai kemarin tadi juga agak terlambat karena ada kesibukan dan sebentar lagi juga ada acara. Jadi waktunya kita bagi, minta sebentar mengisi acara ini ya. Walaupun tidak lama tapi banyak hal yang sudah disampaikan. Dan yang terakhir saya sampaikan juga terima kasih kepada seluruh panitia, teman-teman di pengelola di Pasca Sarjana, Mbak Evi dan teman-teman
sudah menyiapkan dengan sangat baik, dan hasilnya pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi juga dengan sangat baik. Teman-teman semuanya tetap semangat di S1 dan S2, dan juga ada dari luar ini, cukup banyak Mbak Evi yang dari luar ini juga jumlahnya yang bergabung. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya, dan kami tunggu di seri berikutnya bisa kita lanjutkan diskusi kita ini. Ya. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, disimpan aja dulu, ya, nanti di diskusi berikutnya bisa didiskusikan. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi di awal saya tidak bisa merespon baik Mbak Evi karena sinyalnya di rumah kurang baik, jadi saya harus segera ke kampus gitu Mbak Evi. Jadi mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Evi. Baik, terima kasih Pak Zain sudah memberikan beberapa pesan dan juga tanggapan dari berjalannya kegiatan public discussion ini. Perlu saya sampaikan juga teman-teman audiens, memang benar nanti Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Wiraraja ini akan menyelenggarakan beberapa series yang berkelanjutan dari kegiatan hari ini. Jadi teman-teman tunggu saja next episode, series apa, yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya kita sama-sama akan sampaikan nanti secara universal. Dan untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, saya berikan kesempatan terakhir untuk Bapak Dr. Ari Hairudin untuk menyampaikan closing statement. Monggo Pak Ari. Ya, terima kasih Mbak Evi ya. Terima kasih atas undangannya untuk ini pada pagi hari ini. Semoga sedikit yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin ada beberapa hal yang kurang, maaf di dalam menyampaikan, ada kesalahan dan sebagainya, nanti sekiranya bisa ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan pada Prof. Zain, itu teman baik saya yang sudah mengundang. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kesalahan. Dan tetap semangat untuk teman-teman yang lain di dalam menimba ilmu. Artinya bahwa majelis ilmu ini penting karena ada beberapa hal yang tentu tadi yang sudah disampaikan Pak Zain tidak dapat di kelas, bisa kemudian bisa didapatkan di lain-lain tempat. Dan ini luar biasa dari program magister ini. Semoga acara positif ini bisa memberikan energi positif juga kepada seluruh mahasiswa baik yang sarjana maupun pasca sarjana di dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi dan juga diskusi yang sudah kita lakukan dari tadi, Bapak, kurang lebih 1 jam lebih ini. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ari juga tadi, dan saya ucapkan mohon maaf juga kepada seluruh audiens atas keterlambatan karena ada beberapa kesibukan Pak Ari yang perlu kita utamakan juga. Dan untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, saya ingatkan kembali untuk teman-teman audiens mengisi daftar hadir yang sudah di-share pada kolom chat. Dan link daftar hadir tersebut akan ditutup 15 menit. Mohon di ini ya. Dan untuk akhir kata, saya Evi Dwi Hastri selaku panitia mewakili seluruh panitia penyelenggara kegiatan Pasca Sarjana Public Discussion pada siang hari ini, bahwa ada banyak sekali kekurangan yang tadi kita alami di awal, tapi untuk next acara mungkin kita akan persiapkan lebih matang lagi, lebih baik lagi, agar juga bisa memberikan banyak manfaat dan waktu kita untuk berdiskusi juga bisa lebih lama. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan mohon maaf, saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Muncul, Pak Amir.